سبيل الدموع سبيل مريح يا صاحي كي تستريح. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, kita hadir di tempat yang paling kita cintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjid, di acara yang paling barakah, yaitu majelis ilmu atau majelis zikir. Semoga kita bisa mengisi bulan yang istimewa ini, yaitu bulan haram, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang terbaik, insyaallah. Amin. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita sudah paham bahwa kita sedang berada di bulan yang bukan sembarang bulan, ya, tapi bulan yang sangat Allah muliakan. Bukan khususnya untuk bulan ini disebut syahrullah, disandarkan kepada lafaz Allah adalah karena bulan ini memang istimewa. Saya bacakan dulu dalilnya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam kitab Allah atau dalam takdir Allah atau dalam ketetapan Allah, yaumul khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 yang kita ketahui, baik Syamsiah, Qamariyah sama 12 ya, adalah arba'atun hurum, mengenal yaitu yang namanya bulan-bulan haram. Haram berperang, haram berbuat zalim, dan haram dalam arti mulia, ya. Masjidil Haram bisa masjid haram untuk melakukan hal-hal yang tercela, bisa juga bermakna masjid yang suci. Bulan ini adalah bulan suci, ya. Dzalika dinul qayyim, maka itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian, ya, di bulan tersebut. Jamaah rahimakumullah, dan nasihat yang cukup cantik dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, seandainya seseorang itu sedang menurun himmahnya, semangatnya di bulan haram, ya, mungkin karena ada masalah, mungkin apalah, ya, atau futur, ya, justru futurnya di bulan yang suci ini merosot amaliyah kita, tidak sampai nggak sholat, ya, biasanya tahajud, kemudian mungkin setengah-setengah lah, mungkin hanya witirnya biasanya bisa odos, ya, one day one juice misalnya, ya, terus kita 1 lembar 2 lembar sudah malas, biasa banyak sedekah, sudah banyak pengeluaran lainnya. Seandainya di bulan haram ini kita seharusnya naik malah merosot, kata beliau, maka sayangilah dirinya dengan tidak melakukan kemaksiatan di bulan ini, ya. Kenapa? Pahala melakukan kebaikan di bulan ini sangat besar. Sebaliknya, kata para ulama, berbuat dosa pun menjadi sangat bermasalah, ya, walaupun lipatannya tidak disebutkan. Jamaah rahimakumullah, 4 bulan itu kita semua tahu bahwa adalah dari 3 bulan berturut-turut, kata Rasulullah, Zulqa'dah sudah lewat, Zulhijjah sudah lewat, sekarang Muharram dan nanti Rajab. Di antara 4 ini tentu yang paling hebat adalah Al-Ashar, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Insyaallah sudah dibahas di majelis kita. Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min ayyamin min hadhihi al-ayyam al-ashar, ayyamul ashar.
yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Akan tetapi saumnya yang kita lakukan tadi sebagai pembeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dengan besok insyaallah jangan sampai lupa, karena besok 10 Muharram itu adalah afdhalus siyam. Afdhalus siyam kata Rasulullah, ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Al-Muharram sekalian. Ya. Dan yang dimaksud dengan puasa Muharram adalah puasa 10 Muharram. Akan tetapi kita semua tahu dalam sejarah para sahabat sedikit memprotes. Bukankah 10 Muharram ini kan dimuliakan oleh Nasrani yang Yahudi, ya? Karena bulan ini sangat istimewa, ya. Sangat istimewa, khususnya kalau mereka adalah kasus atau peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Walaupun banyak ya taubatnya, Nabi Adam juga 10 Muharram, Nabi Nuh juga diselamatkan Muharram, Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Namrud juga 10 Muharram. Banyak kasus 10 Muharram. Tapi yang paling spesial itulah terbebasnya Nabi Musa bersama rombongan dari kejaran Fir'aun. Terbelah lautan dan kemudian Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Jamaah rahimakumullah, akhirnya Rasulullah kemudian menyatakan, sekiranya aku hidup pada tahun depan aku akan berpuasa di Tasi'an, yaitu hari yang ke-9. Maka kita mengenal dengan puasa Tasu'ah yang tadi, ya, dan besok Asyura, ya, Asyura. Jamaah rahimakumullah, bulan Muharram ini agak unik. Secara umumnya kaidah sudah menyatakan secara ini bulan ini bulan mulia sekali, dengan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang luar biasa, ya. 3 agama samawiyah semuanya memuliakan, sehingga ketika Rasulullah tahu bahwa mereka sangat memuliakan 10 Muharram, disabarkan oleh sahabat, kita lebih pantas memuliakan. Jadi bulan ini mulia, bulan ini penuh rahmat, bulan ini luar biasa. Tapi fenomena sebaliknya, sebagian saudara-saudara kita, khususnya tanda kutip, ya, di Jawa, bahkan di suku-suku lain juga ada yang menganggap Muharram ini bulan celaka, bulan musibah, bulan bahaya, banyak sekali kengerian di bulan ini. Maka sampai ada filmnya, film Suro, ya, Malam Suro. Saya sendiri tidak tahu kenapa bulan Muharram itu dinamakan di Jawa itu Suro. Ini cuma merangkai-rangkai saja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau salah tentu ini masih rangkaian saya. Jangan-jangan ini adalah adanya kasus yang sebenarnya secara syar'i sudah tidak ada. Nabi Muhammad sudah meninggal, tidak ada lagi suatu amalan menjadi suatu amalan ibadah, yaitu kita temuan tahu ada kasus besar, tragedi besar yang disebut sebagai tragedi Karbala terjadi di 10 Muharram, dan orang-orang Syiah sangat-sangat mencemaskan bulan Muharram. Sampai-sampai saya punya tetangga Syiah, ya, agak jauh dikit, mereka nggak mau menghadiri pernikahan, menikahkan anaknya nggak mau. Mirip dengan, maaf ya, di budaya Jawa juga ruatan juga bulan Syura. Ya, kalau di Dieng itu anak-anak gimbal kan dianggap anak-anak sial dan lain sebagainya, harus dipotongnya di bulan Syura. Terus acara dadranan, ya, yang melempar segala masuk kepalanya kerbau juga ke laut, itu juga bulan Syura, ya. Jadi aneh sekali kita ada. Jadi saya coba-coba merangkai, jangan-jangan ini karena kemasukan, ya, budaya-budaya kemasukan Syiah, mungkin wallahu alam. Saya kalau sebelum adanya Islam mungkin, ya, wallahu alam. Tapi nama Syura itu, ya, saya tidak tahu mulai dari mana. Kalau dari Asyura, ya. Kalau yang dimaksud Asyura, tentu Islam sangat memuliakan, tapi bagi orang Syiah Asyura itu luar biasa. Mereka sampai harus memukul-mukul, melukai dirinya sebagai tanda duka cita karena meninggalnya Husain, ya, Husain bin Ali. Jamaah rahimakumullah, kita semua tahu bahwa tragedi itu tidak sebagaimana yang diceritakan orang Syiah, ya. Tentu banyak rekayasanya. Kejadiannya memang benar, ya, terbunuh daripada cucu Rasulullah SAW yang sangat disayang. Baik jemaah rahimakumullah,
Satu ketika saya ambil gambaran dulu masuk ke materi ini ya. Tetangga saya datang ke rumah. Ustaz, saya mau menikahkan anak. Bulan ini nih. Ya bulan kayak gini nih. Tapi ribut, tetangga ribut. Kami kan di gereja banyak orang Jawa ya. Kenapa? Ini kan bulan surau Ustaz. Orang katanya nanti ini bisa musibah, bisa celaka, bisa. Saya bilang jalan terus. Kok bisa begitu? Jangan mencela bulan. Semua bulan baik. Iya tapi bulan. Langsung saya bawakan hadisnya. Kalau Bapak sampai gagalkan pernikahan ini, saya bilang, Bapak kena syirik. Kenapa? Imam Malik, Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, ya, man radatu tiyara an hajatihi faqad asyraka. Barang siapa yang radda yarutu, mundur nggak jadi, menunda satu hajatnya karena takut kesialan, karena suatu keyakinan kesialan. Tiara itu salah satu diantaranya maknanya adalah kesialan. Ya, saya ulangi, man radatu tiara an hajatihi, barang siapa yang menunda atau tidak jadi hajatnya, ya, karena takut kesialan, maka dia telah jatuh kepada syirik. Masya Allah. Dan ini bukan satu kasus, ini bukan hanya di kasus ini saja. Ada orang yang, maaf ya nanti di akhir saja saya sebutkan di bab tentang syirik-syirik sekitar kita. Jamaah rahimakumullah, kita balik ke kata-kata ruatan. Kalau saya tidak salah, karena saya tidak pernah ikut ruatan, hanya membaca dan melihat. Adalah sebuah keyakinan bahwa ada suatu amalan, satu amalan, satu tradisi, satu perbuatan yang akan bisa menghindarkan dari malabahaya, ya, dari suatu musibah yang diyakininya lebih salah lagi, bulannya lagi dijelekkan, ditambah lagi diyakini yang belum terjadi itu bisa dihilangkan dengan namanya ruatan. Dan sebagian besar daripada prosesi ruatan adalah banyak yang tidak dari peninggalan Islam. Satu-satunya peninggalan Islam biasanya di akhir ruatan ada doa. Ustadznya suruh doa. Yang setahu saya waktu saya kecil ingat melarungkan kepala kerbau ke lautan juga tetap ada ustadz yang berdoa. Ya, jadi talbisul haq wa bil batil. Kita kembali lagi. Jamaah rahimakumullah. Apakah itu benda? Apakah itu tarian? Apakah itu sebuah adat dilakukan dalam rangka dia yakini bisa menghilangkan yang namanya musibah? Naudzubillah min dzalik. Berarti dia telah melawan daripada takdir Allah. Ya. Jadi beneran atau tidak jadi beneran. Karena kejadiannya banyak orang di luar tetap celaka, orang diberikan semua penangkal-penangkal tetap juga celaka, tidak jadi ukuran. Tapi nanti bisa 1, 2, 3 kejadian, sesuatu syarat yang harusnya dipenuhi terus celaka. Itulah kemudian jadi cerita panjang. Misalnya Tanjakan Nemen, siapa yang di Jawa Barat? Tanjakan Nemen pasti tahu tuh. Yang menuju ke Subang, ya. Nah, kalau nggak buang puntung rokok, nanti mobilnya macet lah, inilah, itulah. Atau di kilo 19 dulu saya pernah lihat ada supir ya, din, assalamualaikum. Apaan ini? Kilo 19 dulu sering celaka, tikungan tajam itu, ya, atau lembah tengkorak atau apa segala macam. Maka yang seperti itu pun sama, diyakini sebagai penangkal. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita jauh, ya, lebih jauh kepada bagaimana Rasulullah SAW menanggapi kasus-kasus seperti ini, saya ingin mundur sedikit, ya, supaya kita memiliki rasa khawatir yang tinggi. Jamaah rahimakumullah, kita semua tahu bahwa salah satu syarat kita ibadah, kita lolos dan tidak merusak ibadah-ibadah yang sudah ada adalah lepasnya kita dari kesyirikan atau tauhid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia itu melakukan amal soleh, amal yang sesuai syariat, amal yang sesuai tuntunan. Gimana tuntunannya? Rasulullah menyuruh begini. Tapi tidak sampai di situ, keyakinan atau landasan dia melakukan ibadah itu berlandasan kepada tauhid atau lepas dia dari syirik. Karena itulah jamaah rahimakumullah, ada kaidah menyatakan la tasihhu al-ibadatu illa bitauhid. Tidak akan diterima suatu ibadah yang walaupun maaf ya, tangannya diangkat hatman kibaid hatuzunain, rukuknya sujudnya dengan 7 anggota badan tepat mantap, tapi landasan dia berbuatnya atau sehari-harinya dia dilingkupi dengan kesyirikan, maka
la tasihha, tidak akan sah suatu ibadah kecuali dengan tauhid. Masya Allah. Ini kan penting sekali. Yang kedua, kenapa ini kita kaji? Maaf ya, saya katakan ini pertemuan awal saya di Faiqo di Masjid Muhajirin ini materi ini ya. Saya agak sedikit murojaah lah, karena lama 3 tahun juga ya nggak kesini ya. Jadi materi saya memang bab tauhidnya udah agak lama, tapi mudah-mudahan ini bukan membosankan karena masih tauhid harus terus dikhawatirkan terus ya. Nabi Ibrahim aja kalau lihat bagaimana ya Nabi itu mengkhawatirkan tentang kesyirikan. Saya teruskan. Yang kedua, jangan sampai jatuh tertimpa tangga. Apa itu jatuh tertimpa tangga? Syirik. Kalau kena syirik jamaah Allah, itu dosanya sudah tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Terusannya ada 2 di ayat 48 dan 116, bedanya di belakangnya saja, tapi intinya sama. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Termasuk puasa kita besok dan kemarin dan hari ini besok namanya puasa Asyura, itu menghapus dosa setahun ya. Dosa mana yang hilang? Dosa apa Pak? Dosa kecil. Kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan ibadah besar saja, as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu, Ramadan ila Ramadhani, Jumatul ila Jumati, ya saya ulangi, as-shalawatul khams wa Jumatu ila Jumati wa Ramadhanu ila Ramadhani mukaffiratun bainahunna, penghapus di antara keduanya, idastunibatil kabair, kalau dijauhi dosa besar. Dan dosa besar dari dosa yang paling besar, akbarul kabair, dosa paling besar di antara dosa besar adalah syirik. Karena itulah jangan bosan-bosan kita terus mengkaji kaidah tentang tauhid, dan jangan bosan kita menasihati keluarga tentang tauhid, dan jauh kita dari syirik. Saya teruskan lagi. Kenapa disebut saya jatuh tertimpa tangga? Karena sudah tidak diampuni, dosanya tidak diampuni. Ini dosa ibarat virus di komputer, data base kita, amal kita bisa rusak semua. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, sekiranya engkau berlaku syirik, la yahbatanna, kalau bahasa sekarangnya, sungguh terdelete, terhapus ya semua amali-amalimu itu, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah wajar kalau Nabi Ibrahim saja berdoa tentang ingin diselamatkan anak turunannya dari menyembah berhala. Bayangkan, kurang apa turunan Nabi Ibrahim, semuanya nabi-nabi, tapi tetap ya Nabi Yakub sebelum meninggal dia katakan ma na'buduna min ba'di. Nabi Muhammad SAW juga banyak berdoa tentang berlindung dari kesyirikan. Masa kita juga biasa-biasa ya? Orang hebat yang disebutkan dalam Luqmanul Hakim, nasihat pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Jadi jangan bosan terus beli kitab-kitab tentang tauhid syirik ya. Datangi majelis-majelis itu karena permasalahan yang sangat prinsip. Baik, saya mulai dari masalah tadi kepenangkalan ya, kayak ruatan, kayak adakan sesajen atau apapun untuk menangkal sebuah bala dan bencana, termasuk tulisan-tulisan. Saya pernah didatangin orang, diketok, Waalaikumsalam, Pak ini Pak jual tolak bala. Saya lihat, wih tulisan di luar roti gitu, tarik sini. Maaf Pak, yang saya nggak beli. Bapak foto, aja Pak, ongkos fotokopi. Enggak, saya bilang. Bapak Kiai ya, enggak juga, saya bilang. Enggak juga, saya nggak pakai aja, saya bilang gitu. Ya Allah, ya Rabb, ya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki dalam riwayat Ahmad memakai gelang, tapi gelangnya agak aneh, ya. Karena di orang Arab juga aneh, gelangnya dari kuningan. Sedang laki-laki pakai gelang saja Rasulullah SAW tidak suka, karena meri perempuan. Ini sudah gelangnya dari kuningan. Ya, karena Nabi SAW rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin. Lihat ada gelang dari kuningan. Ini juga pelajaran buat kita Pak, kepada orang tua. Kalau lihat anaknya agak aneh itu ya ditanya. Oh, udah modelnya Pak. Mah itu nggak bisa dilarang anak-anak itu segi model, pakai gelang, pakai kalung. Janganlah ya. Pakai nanti pangrok gitu. Rasulullah SAW ngerasa nih, apa ini? Apa-apaan ini kalau bahasa kita? Apa-apaan ini kok pakai gelang dari kuningan?
hadhihi min wahnan. Ini adalah hadhihi min wahina. Ini adalah sebuah penangkal. Enteng jawabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah itu. Ya, bahasanya itu bukan apa, cuma letakkanlah atau copot, enggak. Ini zahar. Itu kalau bahasa saya Cirebon bilang, bahasa Cirebon, sebrot dia, sebrot itu buang. Ya, buang dia. Ngeri Rasulullah. Ini zahar. La tazi innaka innaha la taziduka illa wat. Ini gelang ini bukan malah menambah kamu kuat, tapi tambah kamu lemah. Ya, kalau cerita-cerita lagi masuk Covid kemarin, banyak juga Pak tawaran-tawaran itu. Ya, yang gelang lah, yang kalung lah, yang inilah, yang itulah. Ya, yang bisa tapi bukan yang ada ilmiahnya ya. Oke lah. Misalnya yang ada batu gioknya, yang ada magnetnya, itu saya nggak mau ikut campur lah. Katanya itu ada penjelasan ilmiahnya. Hanya dokter aja lah ya yang mampu sesi. Minimal dia ada penjelasan ilmiahnya, enggak. Tapi ada juga yang datang dari pembawaan orang pinter lah apa, sehingga musim lagi tegang-tegang ya. Tadi satu jaman kita ngobrol di ngobrol Covid. Masya Allah ya, luar biasa. Saya termasuk kena musibah tersebut. 20 hari saya di rumah sakit. Alhamdulillah selamatkan. Hampir saya tidak bisa ceramah di sini Pak, karena malam-malam saya keluarga sudah telepon, ya, saturasi saya sudah drop 80 di bawah 80, kesadaran saya hilang, dokter sudah diskusi di telepon di rumah, ya siap-siap mau dibacakan innalillahi pagi, tapi Allah berkehendak lain ya, Allah masih menginginkan saya hadir silaturahmi dengan bapak-bapak, ya, akhirnya nafas saya Pak, oksigen saya naik dan akhirnya alhamdulillah terselamatkan dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masalah tadi Pak. La innaha la tajuka illa wahnan. Ini enggak apa-apain, kecuali tambah lemah. Tambah lemah pertahanan imannya minimal, ya. Dia akhirnya bergantung kepada gelang tersebut, kepada kalung tersebut, kepada rajah, ya. Saya pernah cerita mungkin di sini, tapi karena ini kan pasti karyawan sudah berganti, saya boleh cerita lagi. Oh ya, saya sampai jam 2 malam Pak diskusi sama Pak Polisi. Polisi itu banyak yang dirajah Pak, dengan alasan mereka kan harus masuk ke tempat-tempat yang berbahaya, nanti ditusuk preman lah apa, jadi mereka dibekali rajah Pak, ada rajahnya namanya ini namanya itu. Wah, sampai jam 2 alhamdulillah akhirnya nyerah juga, ya nyerah tanda kutip ya, nggak punya kalah lah secara ya, dalilnya apa segala macam, dan saya nanti lebih baik Bapak mati, Bapak punya bekal ilmu silat ilmu apa pakai, tapi tetap kalah mati. Tauhid, dalam tauhid paling daripada Bapak walaupun pakai raja tetap juga ada disebut hari sial lah. Oh, bisa jadi penjahat yang ngerti tentang ilmu penangkal inilah, itu intinya mati juga. Saya bilang mati dalam keadaan begini bahaya, saya bilang. Ya, kenapa? Rasulullah SAW tidak cukup mengatakan ini jadi tambah lemah. Fa innaka, dan sesungguhnya engkau lau mutta, seandainya kamu mati. Saya bilang sama polisi, kalau Bapak mati kan ada waktunya mati. Itu raja ada pada dirimu, itu penangkal masih ada dirimu, ruatan yang kita yakini bisa menangkal itu masih kita pegang, ya. Lau mutta wa hiya alaika ma aflahta badan. Kamu tidak akan bahagia selama-lamanya. Di mana Pak orang bahagia selama-lamanya? Tidak ada bahagia selama-lamanya, di mana? Akhirnya ya jauhin rokok, ya. Naudzubillah, yang tidak kata syirik, ya. Syirik, ya. Segala sesuatu yang diyakini, baik itu berbentuk benda, baik besar maupun kecil, baik itu berbentuk budaya, adat, termasuk mohon maaf, ada sebuah adat tertentu di Kalimantan ini, ada sebuah perayaan tertentu yang dalam rangka untuk suksesnya acara itu perlu ada tari-tarian pengawal. Tari-tarian itu disebutkan sakral untuk melindungi agar tidak diganggu oleh ini, tidak diganggu oleh siapa lagi kalau bukan jin, ya toh. Nah, yang seperti itu pun sama, masuk dinamakan wahinan atau wahnan. Ada apa? Disebut sebagai penangkal, ya. Karena itulah saya katakan tidak besar tidak kecil. Saya sendiri punya kasus waktu punya bayi pertama, ya, maaf ya, saya di lingkungan orang Banjar dulu di Sempaja sebelum saya punya pondok. Ibu-ibu tuh pada minta bubur bayi, mohon maaf ya, bubur bayi. Ya saya kasih, kenapa sih nggak boleh, kan buat wangi-wangi bagus ya. Lama-lama saya tanya, ibu-ibu di sini tuh pada minta bubur bayi itu buat apa? Itu loh, guru mereka manggil saya guru loh ya, guru. Ditoelkan di anaknya bayi, anak bukan di bayinya, di anaknya bapak anak kan kadang-kala. Kenapa ditoelkan?
Lah kan suka ada sawan. Apa itu sawan? Kalau nggak dicoret sini sama bubur bayi nanti bisa demam lah anak. Astagfirullahaladzim. Besok anak kedua saya sudah pindah. Anak kedua kalau ada orang ibu minta bubur bayi saya simpan, nggak mau saya kasih. Ya, karena ternyata itu sarana untuk dia yakini sebagai penangkal. Sawan itu kan demam apa kan musibah. Orang kena demam, kena sakit, celaka. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Surah Al-Hadid ayat 22. Ya. Apa saja musibah yang menimpa pada seorang itu, baik di dunia ini maupun pada diri kalian, ya. Itu semua sudah tertulis ditetapkan di dalam kitab Allah, fi kitabillah. Jadi kalau apa? Min qabli an nabraha, sebelum kami mencipta kita ini belum diciptakan. 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan Allah sudah menetapkan takdir-takdirnya yang disimpan di dalam satu kitab, disimpan di Lauhul Mahfuz. Ya ada yang bergeser jemaah. Ya, artinya kalau orang celaka kata ini celaka, ya kalau sebab yang bersifat ilmiahnya untuk evaluasi ke depan itu boleh, tapi seandainya saya tidak mampir, tidak lewat rumah itu, saya mungkin nggak sampai sakit, sudah kena dia. Jamaah rahimahullah, kembali kepada masalah penangkal tadi. Dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan Aisyah, bahkan gelang yang dari benang, bayangkan benang itu kurang apa kecilnya, digelangkan begini dengan keyakinan seperti tadi, seperti yang laki-laki tadi, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Na'udzubillah tadi. Ya. Baik, itu yang banyak terjadi. Yang kedua yang banyak terjadi disebutkan Rasulullah, inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Yang pertama adalah ar-ruqa, ruqyah, jampi-jampi. Memang namanya orang tuh pengen sehat, pengen lepas dari penyakit, tapi kadang-kala ada yang maunya praktis, datang ke tempat-tempat yang tidak jelas juntrungnya. Rasulullah sendiri menyatakan tidak masalah ruqyah selama tidak ada unsur syirik. Sahih hadisnya. Apa yang menjadi unsur syirik? 1, bisa dari syaratnya. 2, bisa jadi kerjasamanya. Ada satu orang ibu-ibu datang, Ustaz saya diobati di tempat XXX, saya nggak sebutkan, nggak boleh ya, sebut. Terus kenapa? Saya dipukuli pakai sajadah Ustaz. Habis itu kan saya sering berzikir, saya zikir terus, subhanallah, alhamdulillah. Marah itu ustadznya katanya, ibu berzikir ya? Iya, jangan berzikir, makanya ini nggak masuk. Nggak masuk apanya Ustaz? Wah udah tahuan, besok nggak usah datang lagi, saya bilang. Kenapa? Itu asyaitonu jasim ala qalbi idza dzakarallahu ta'ala khanas wa idza ghafala waswas. Kalau ibu suruh mengosongkan pikiran, ya kan dia suruh mengosongkan pikiran. Itu memang setan datang, bantu dia dalam bentuk jin atau apa, bisa membantu baik penyembuhannya atau segala macam. Ya kan? Kalau ibu berzikir kemudian tidak masuk, ya itu berarti ada unsur kesyirikan itu. Ruqyah yang seperti ini jelas tidak benar. Ya. Walaupun mungkin membaca Al-Quran, tapi ada syarat-syarat yang aneh-aneh, bahkan nggak boleh berzikir. Apalagi yang tidak dari Al-Quran, tidak dari hadis, nggak jelas bahasanya. Apalagi kalau diterjemahkan itu mengandung unsur kerjasama dengan jin, pakai wasilah dan sebagainya. Saya pernah membongkar satu tulisan yang isinya besar, ya, isinya ya kurang lebih begitu, bekerja sama dengan jin. Baik, kemudian inna ruqa wat tamaim. Tamaim itu jamak dari tamimat, jimat. Ya, jimat-jimat itu berkeliaran dulu waktu zamannya batu akik juga ikut. Kemarin Covid juga ikut. Saya berlepas diri dari yang batu yang kalung atau gelang yang ada energi itunya saya nggak mau bahas. Saya juga tidak paham. Tapi kalau yang tidak ada unsur itu sama sekali, hanya sebuah katakanlah pemberian dari orang yang bisa menghilangkan ini, menghilangkan itu, tidak ada unsur ilmiahnya. Anggap aja dulu waktu kasus batu ponari, batu yang datang dari mana nggak tahu, dicelupkan orang, sampai orang warisnya bukan main panjangnya. Maka walaupun seperti itu tidak perlu keris, tidak perlu apa, itu yang disebut sebagai tamimah, jimat. Ya. Yang ketiga adalah tiwala. Tiwala ini pelet, ya, udah gampang saja meyakini bahwa ada benda, minyak atau apapun yang bisa mendatangkan cinta, ya. Hatta itu dipakai oleh istri kita. Maaf ya, karena ada ibu-ibu yang sok bener, ya, pakai susu, pakai pelet, pakai apa,
supaya suaminya betah di rumah. Karena suaminya sudah di Faikonya, bukan Faiko, Pertamina jabatannya naik terus. Kan banyak gangguannya nanti katanya. Ya ini kan dalam rangka kebaikan. Lah boleh, saya bilang nggak boleh. Karena itu termasuk kesyirikan. Berikutnya adalah jawaban Allah yang tidak kurang banyaknya adalah di mana dunia ini semakin ruwet, manusia sering bergantung atau meminta penasehat spiritual yang serba bisa, ya. Warusak dulu ngewinarah di mana. Saya baru datang aja dia sudah tahu loh apa tujuannya. Langsung kena. Apa kata Rasulullah? Man ata kahinan aw arrafan. Barang siapa yang mendatangi dukun atau arrafan. Oke, kalau dukun kita singkirkan. Karena biasanya pakai tengkorak, pakai keris. Nggak pernah sholat, wajahnya serem. Ini ada yang mirip. Pakai jubah, pakai selendang, dipanggil ustad. Ya. Nanti kalau ada penyakit datang, terus di rukyah gimana. Oh, ditarik-tarik rambutnya keluar kala cengkihnya. Ya. Itu bisa namanya masuk di dalam arrafan, ya. Disebut dukun bukan, ya paranormal, ya paranormal, arrafan. Wa sadaqa ma yaqul, membenarkan yang dikatakannya. Membenarkan itu bisa dengan memenuhi syarat-syaratnya. Suruh bawa kambing, suruh bawa telur, suruh bawa apa? Ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Masyaallah. Naudzubillah dari. Ya, arrafan itu termasuk, kalau menurut saya masukkan golongan itu termasuk, ya bahkan itu dukun lagi yang di Sumatera Barat yang sirara itu, ya. Wow, hujannya berhenti, pawang hujan, ya. Hati-hati, itu bisa masuk kahin, bisa juga masuk arrafan, tergantung, ya. Baik, terakhir nih yang sama dengan yang awal saya sebutkan, ini yang disebut tatoyur. Tatoyur adalah dari kata tiara, burung. Dulu burung di zaman jahiliyah Arab dikocok-kocok, habis itu suruh terbang. Kalau ke kanan berarti tanda baik, ke kiri tanda sial. Ya gimana, burung pusing suka-suka, ya. Tapi diyakini, Pak, ya. Itu namanya, makanya dinamakan tatoyur dari kata itu, ya. Toyurun burung, ya. Jawabin Allah. Sekarang ini sudah macam-macam, ya. Saya kadang-kadang nggak capek-capek, Pak, kepada orang bapak-bapak Pak Haji apa di pengajian saya di pelabuhan. Jangan percaya sama namanya kepuhunan. Ya, karena itu bagian dari tatoyur, kesialan. Gara-gara tidak nyemilkan tangannya kita sedikit, tidak nyemil, tidak ikut makan, tidak nyelupkan airnya, itu bisa menjadi orang celaka. Itu sarjana loh, ada sarjana kehutanan datang kepada saya. Ustaz, saya itu kepuhunan loh, di hutan itu gini, ada orang lawar makan, tiba saya makan di hutan itu saya jatuh apa. Astagfirullahaladzim. Udah sarjana, otaknya harus, ilmunya tinggi, tapi keyakinannya tetap jahiliyah juga, ya. Masya Allah. Hadisnya jelas, man radatu tiyara an hajati faqad asyraka. Barang siapa yang tidak jadi menunda hajatnya karena takut kesialan, maka sungguh dia telah berlaku syirik. Terakhir saya ingin sebutkan cerita asli saja, ya. Satu, ada orang menyebar undangan seperti tadi juga sama, di bulan yang dia yakini adalah bulan sialan. Kemudian dia tarik lagi. Toh ternyata dia tidak celaka. Tidak jadi berubah, toh orang. Oke. Yang kedua, orang bangun rumah. Sudah selesai, tinggal keramik terakhirnya, Pak. Kesetrum tukangnya, mati. Baru ribut orang. Oh, rumah Bapak tusuk sate. Tahu, Pak, tusuk sate gitu. Tahu, ya? Ini rumah, ini jalan ke sana dan ke kiri lah, gitu, ya. Jadi rumah yang menghadap jalan disebut tusuk sate, rumah sial. Suruh bongkar dan suruh rubah depannya. Saya bilang, Bapak berapa modalnya? Kedua, syirik. Jadi gimana tuh? Pokoknya nggak boleh, syirik itu. Tetap pertahankan, bismillah. Sampai beliau haji, sampai saya diundang ke rumahnya, sampai sekarang selamat orang. Ya, selamat orang. Malam-malam saya telepon orang, ibu-ibu, nggak tahu, nggak ada nomor namanya. Ya, ini saya mau berangkat, kenapa? Mobil saya kejatuhan cecak. Ya berangkat aja, jatuhan cecak. Loh, cecaknya nggak satu, loh, 3 cecaknya. Wah, berarti mobil ibu, saya bilang bagus, cecaknya suka. Nih saya udah ketakutan gini, mau main-main. Ya enggak, maksudnya supaya santai gitu. Akhirnya dikasih doa baru mau. Alhamdulillah, nggak ada masalah. Satu lagi mungkin saya kasih, ya. Ada ibu-ibu si pengajian. Ini asli cerita supaya kita, kan kadang-kadang orang begini. Saya nguji guru, itu sering guru itu yang ada keyakinan kepuhunan, itu langsung nggak saya terima. 1 jam pas saya wawancari salah satu gimana kalau begitu dia, ya gimana Ustaz, saya
Kalau orang nggak punya pengalaman mungkin nggak percaya. Saya ini 30% ada keyakinan tentang kebunan itu. Sudah. Langsung dalam data saya akan diterima, Pak. Aslinya warahmatullah, ibu-ibu pakai gunting. Ya, pakai penangkal. Datang. Ya maaf ya, ikut pengajian. Bu, sini Bu. Ibu pakai apa? Pakai gunting, kenapa? Takut tadi kan saya lagi hamil. Saya kasih hadisnya, kasih apa, akhirnya dilepas. 3 bulan berikutnya datang sudah bawa anak. Ibu yang dulu ya pakai gunting ya. Gimana? Lahirnya lancar. Coba kalau kita mau bandingkan mungkin antara orang yang kejadian lancar dengan ada yang tidak meninggal, tidak celaka dengan celaka. Lebih banyak yang sukses sebenarnya. Cuma orang kan lebih percaya dengan 1-2 kejadian yang seperti itu. 1, 2, 3 kejadian sudah orang diyakini. Karena itulah jemaah Allah, ngaji tauhid ini penting karena merubah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan ilmu, dan ilmu itulah yang membawa yakin. Al yakin itu adalah dari ilmu. Kenapa ilmu itu kalau benar-benar disebut idraku syai'i, mengetahui sesuatu ya bihaqikati dengan hakikatnya ya. Kemudian idraku syai'i bihaqikati, ma'rifah sampai ngerti, ngaji itu. Kemudian garis miring dalam komus itu al-yakin, yakin. Intinya apa? Yakin hanya bisa didapat yang sebenarnya dengan ilmu. Ilmu hanya didapat dengan ngaji seperti ini. Karena itulah zaman Allah, perbanyak kita ngaji tauhid, banyak buku tauhid, banyak pertanyaan tentang tauhid. Semakin kita bertauhid, semakin tenang hidup itu, aman. Sebagaimana Allah juga janjikan di dalam surat Al-An'am ayat 82, mohon maaf ya, saya buka sedikit baru kita tutup dari sini ya. Ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Para sahabat syaqqa ala dzalika. Para sahabat itu merasa berat dengan ayat ini. Siapa ayyuna la yadlimu nafsa? Siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri kami? Kata Rasulullah, bukan begitu. Masa enggak ingat dengan perkataannya seorang yang mulia yaitu Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inasyirka la dzulmun adzim. Zalim yang dimaksud di sini adalah syirik. Jadi intinya apa? Barang siapa yang mereka beriman tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل